Baik, saya akan menjelaskan produk apa yang kami pilih dan mengapa kami memilih produk ini untuk kami kembangkan menjadi bisnis yang kami inginkan. Kelompok kami memilih untuk mengembangkan bisnis dari tren makanan kekinian. Dan kami tertarik untuk menjadikan Cimol sebagai produk utama kami untuk menjadi bisnis yang baru, bisnis yang inovatif, kreatif, serta banyak digemari oleh seluruh kalangan. Produk kami ini sangat unik karena kami namakan ini Cimol Anti Meledak by Witusa. Kenapa dinamakan Cimol Anti Meledak? Karena cimol kami berbeda dengan kebanyakan cimol-cimol yang ada. Sebab pada saat digoreng dengan api yang panas, maka cimol itu akan meledak atau meletup. Nah, berbeda dengan cimol dari kami, itu tidak sama sekali meletup. Dan yang istimewanya dari cimol kami ini ada varian rasa isi keju mozzarella, yang kejunya ini meleleh saat dimakan. Apa itu Witusa? Witusa itu sendiri adalah singkatan dari nama-nama kami, yakni yaitu W. Widya, I. Iqbal, T. Tajudin, U. Uli, dan Sa. Saebah. Jadilah Witusa. Dan kembali lagi pada poin yang kami ingin, bisnis kami ini banyak digemari oleh seluruh kalangan. Karena itu kami menyediakan varian rasa yang pedas dan varian rasa yang tidak pedas. Yang tidak pedas ini khusus untuk anak-anak ataupun orang dewasa yang tidak suka pedas, karena ini rasanya jagung bakar. Sedangkan ini ada rasa chili. Cocok banget untuk kalian yang suka pedas. Yang selanjutnya yaitu tahap produksi cimol anti meledak. Untuk yang pertama itu ada tepung tapioka. Tepung ini mudah sekali didapatkan dimanapun di warung maupun di minimarket. Kemudian ada tepung terigu. Kemudian sebagai penyedap rasa, kita bisa gunakan ladaku supaya lebih gurih. Kita tambah pakai masako yang rasa daging sapi. Kemudian untuk varian rasanya itu kita memiliki 3 varian rasa. Yang pertama ada rasa ayam bawang, kemudian yang kedua ada pedas alami, dan yang ketiga ada keju meleleh atau keju mozzarella. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Yang pertama yaitu ada target pasar atau target konsumen. Target kami yaitu dari usia anak-anak, remaja, hingga usia dewasa. Yang kedua ada ukuran dan tren pasar. Ukuran yang kami buat bervariasi, dari kemasan kecil, sedang, hingga kemasan besar. Dan untuk rasa, kami menyesuaikan dengan selera konsumen. Ada yang isian keju mozzarella dan ada juga yang tanpa isian atau original. Yang ketiga ada teknik penjualan. Teknik penjualan sendiri kami melakukan beberapa metode. Yang pertama yaitu kami menitipkan ke warung-warung. Yang kedua kami mempromosikan secara langsung atau menjual secara langsung. Dan yang terakhir kami menjual melalui media sosial atau online. Yang terakhir itu target pasar kami. Target pasar kami itu mencakup semua kalangan dari kelas menengah ke bawah hingga kelas menengah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu mengenai rencana pemasaran. Yang pertama yaitu mengenai strategi pasar yang meliputi penjualan dan distribusi. Nah, seperti yang kita ketahui, tentunya setiap perusahaan atau bisnis memiliki target pasar untuk penjualan dan distribusinya. Nah, untuk
produk kami yaitu cimol anti meledak ini, kami memiliki target pasar kepada kalangan anak-anak, remaja, dan dewasa. Kami memberikan beberapa varian rasa yang dapat menyesuaikan dengan berbagai kalangan. Dan untuk kemasannya kami memiliki kemasan yang insya Allah menarik untuk jajanan anak-anak remaja pada saat ini. Kemudian yang kedua yaitu mengenai penjualan. Nah, untuk produk kami yaitu cimol ini, kami mematok harga dari angka Rp5.000 sampai dengan Rp10.000, tergantung dengan cimolnya, yaitu apakah cimolnya yang original ataukah yang dengan cimol isi ayam atau dengan cimol yang isi keju mozzarella. Dapat menyesuaikan dengan permintaan konsumen. Nah, yang terakhir yaitu mengenai periklanan dan promosi. Nah, di era pandemik saat ini tentunya kita sebagai UMKM akan merasa kesulitan untuk ke pasar atau memasarkan produk kita secara langsung gitu. Oleh karenanya kami sebagai mahasiswa yang insya Allah paham tentang teknologi, kami juga akan mempromosikan produk kami melalui media sosial, yaitu melalui WhatsApp, terus Instagram atau Facebook dan sosial media lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keuangan dan penjualan dari pelaksanaan bisnis cimol anti meledak Pitusa yang telah kelompok kami laksanakan. Nah, setelah melakukan penjualan cimol kami kemarin, maka seperti inilah struktur biaya yang menjadi pengeluaran kami, yaitu diantaranya ada fixed cost atau biaya tetap. Nah, di biaya tetap ini ada tisu sebanyak 1 pak yaitu 15.000, kemudian plastik ziplock sebanyak 1 pak yaitu harganya 13.500, kemudian kresek kurang lebih 1 paknya 15.500, kemudian untuk pencetakan stiker yaitu 6.000. Dan total untuk biaya tetap ini adalah 50.000. Adapun biaya untuk peralatan seperti panci, kompor, baskom, dan lain-lain itu kami menggunakan alat-alat seadanya yang dimiliki di dapur salah satu teman kami. Kemudian untuk variable cost atau biaya variabel itu ada tepung tapioka 3 dikali 500 gram yaitu 25.000, kemudian tepung terigu 500 gram 15.000, lalu keju mozzarella 2 pak yaitu seharga 30.000, kemudian minyak goreng 1 liter seharga 15.000, kemudian bumbu penyedap kurang lebih harganya serenteng itu 15.000, lalu bawang putih seharga 10.000. Nah, untuk biaya variabel cost ini sebesar 110.000. Kemudian setelah mengetahui besaran biaya tetap yaitu sebesar 50.000 dan biaya variabel sebesar 110.000, maka untuk harga penjualan kami yaitu 1.100 ditambah 50.000 dibagi 40 sama dengan 1.100 ditambah 2.250 dan hasilnya adalah 3.350 dan kami bulatkan menjadi 3.500. Nah, waktu itu kelompok kami menginginkan margin sebesar 40%. Maka untuk harga penjualan untuk setiap 1 pak cimol untuk size atau ukuran medium yaitu sebesar 50.000. Nah, maka untuk BEP-nya yaitu adalah 50.000 dibagi 1 dikurangi 1.100 dibagi 5.000 yaitu 50.000 dibagi 0,78 dan hasilnya adalah 64.500 untuk BEP kami. Lalu untuk penjualan, kelompok kami melakukannya selama 4 hari dikarenakan adanya kesibukan dari masing-masing anggota terkait mempersiapkan untuk KKNDR dan PPL masing-masing.
dan 4 hari penjualan tersebut dengan rincian sebagai berikut. Hari pertama terjual sebanyak 5 pak dengan total 25.000. Kemudian hari kedua naik penjualannya sebanyak 8 pak dengan total 40.000. Lalu hari ketiga terjual sebanyak 13 pak dengan total 65.000, dan hari keempat yaitu naik sebanyak 14 pak dengan total 70.000, dan total untuk 4 hari tersebut adalah sebanyak 200.000. Nah, maka dengan modal kami yaitu 110.000 ditambah 50.000 atau biaya tetap dan biaya variabel sebanyak 160.000, maka keuntungan yang kami dapatkan yaitu sebesar 40.000. Seperti itulah presentasi akhir dari kelompok kami mengenai pelaksanaan bisnis cimol anti meledak Witusa. Kami mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang membantu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.